Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang Bai'atul Aqabah yang pertama pun yang kedua. Selanjutnya adalah tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Fusul berkata, ya, bal adzina lil muslimina ba'daha min ahli Makkah fil hijrah ila al-Madinah. Maka Rasulullah SAW setelah Bai'atul Aqabah, yaitu Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan hijrah ini dimulai dari Rasulullah SAW bermimpi, uritu daro hijratikum, ya. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan tentang negeri tempat kalian berhijrah. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, yaitu biha nakhlah, yaitu negeri yang banyak kormanya. Fadhahaba wahali ila annaha Hajar, ya. Aku menyangka dia adalah kota Hajar, ya. Ada yang mengatakan aku menyangka dia kota Yamamah, ternyata dia adalah kota Al-Madinah. Dan mulailah para sahabat berhijrah. Dan Nabi termasuk yang terakhir berhijrah. Dan ini di antara sifat kepemimpinan Nabi SAW. Nabi bukan mau selamat sendiri, ya, tapi bahkan Nabi menyuruh para sahabat lebih dahulu berhijrah. Sampai tinggal beberapa orang, di antaranya Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan orang-orang yang tertahan oleh orang-orang Quraisy atau wanita-wanita yang belum sempat berhijrah. Kemudian Ibnu Katsir berkata, ya, fakana fabadarun nasu ila dzalik, maka orang-orang pun segera berhijrah, ya. Tujuan hijrah tidak lain agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka di Mekah tidak bisa beribadah, dan kita diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ketika ada tempat kita tidak bisa beribadah, ya, maka kita harus berpindah. Jangan sampai kita bertahan di tempat kita enggak bisa beribadah. Kalau kita bertahan tidak bisa beribadah, maka kita berdosa. Makanya Allah mencela orang-orang yang tidak mau berhijrah sementara dia tidak bisa beribadah. Kata Allah, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Ya, bukankah bumi Allah luas kalian bisa berhijrah? Kenapa kalian tidak berhijrah, ya? Siapa yang keluar berhijrah, yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Dia akan mendapati kelapangan di atas muka bumi. Dan karena kaum muslimin sangat sulit beribadah di kota Mekah, sebagian mereka dibunuh, sebagian mereka disiksa, dirampas hartanya, maka mau tidak mau harus cari negeri lain untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sudah pergi ke Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebagian lagi baru berhijrah ke kota Madinah, maka orang-orang pun segera berhijrah. Kemudian Ibnu Katsir berkata, "Fa kana awwala man kharaja ila al-Madinah min ahli Makkah Abu Salamah bin Abdul Asad wa huwa imra'atuhu Ummu Salamah binti Abi Umayyah ibn al-Mughirah." Ya. Yang pertama kali, di antara yang pertama kali keluar menuju hijrah, ya, menuju ke Madinah, itu sebelum Nabi tentunya, karena Nabi yang termasuk terakhir, adalah Abu Salamah bin Abdul Asad dari Banu Abdul Asad, dan Banu Abdul Asad dari Bani Makhzum. Abu Salamah punya istri namanya Ummu Salamah bintu Abi Umayyah bin al-Mughirah, juga dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu kabilahnya Abu Jahal. Yaitu keluarga mereka berdua musyrik. Cuma Abu Salamah Islam, Ummu Salamah juga Islam. Keluarga mereka musyrik. Maka mereka berdua pergi berhijrah. Fah tubisat dunahu wa muni'at sanatan minal lahaqi bihi. Akhirnya Abu Salamah hendak pergi, istrinya ditahan. Ketika Abu Salamah hendak pergi berhijrah, tahu-tahu keluarga dari Ummu Salamah yaitu Banul Mughirah datang. Paman-pamannya Ummu Salamah. Kenapakah engkau hendak membawa pergi putri kami, ya? Kalau pergi aja sendiri, karena mereka musyrik. Ditahanlah Ummu Salamah. Padahal mereka bertiga, Abu Salamah, Ummu Salamah sama putra mereka apa?
Salamah, ya. Akhirnya Abu Salamah pergi sementara Ummu Salamah bersama putranya Salamah. Ketika keluarga Abu Salamah yaitu Banu Abdul Asad, ya, mengetahui bahwasanya Abu Salamah dipisahkan dari istrinya, mereka pun datang ke keluarga Ummu Salamah. Mereka ambil Salamah. Enak aja kalian pisahkan anak kami dari istrinya, sekarang kembalikan cucu kami. Diambillah apa? Salamah. Akhirnya sempat rebut-rebutan sampai akhirnya tangannya lepas dari apa? Dari ininya, ya, khala'u yadahu, yaitu mereka lepas saking ditarik-tarik. Akhirnya diambillah Salamah, dibawa oleh keluarganya Abu Salamah. Maka pergilah Abu Salamah ke kota Madinah sementara istrinya tertinggal. Mau tidak mau dia harus berhijrah. Kalau tidak bisa sekeluarga semuanya, sendirian harus berangkat. Maka Ummu Salamah pun menunggu sampai hampir setahun. Setiap hari dia keluar, ya, menunggu meratapi nasibnya sampai akhirnya di sore hari dia balik lagi, ya, masuk ke rumahnya. Sampai akhirnya, ya, kata Ibnu Katsir, wahila bainaha wa baina waladiha. Dipisahkanlah Ummu Salamah dari putranya, itu Salamah. Setelah hampir setahun atau kurang lebih setahun, akhirnya ada yang kasihan melihat Ummu Salamah terpisah dari suaminya, terpisah dari putranya. Akhirnya ada yang menasihati mereka, akhirnya diizinkanlah Ummu Salamah untuk berangkat berhijrah. Maka dikembalikanlah putranya apa? Salamah. Akhirnya keluarga Abu Salamah mengembalikan putranya Ummu Salamah, yaitu Salamah, dan keluarganya Ummu Salamah mengizinkan Ummu Salamah untuk nyusul suaminya. Thumma kharajat ba'da sanati biwaladiha ilal Madinah. Maka dia pun keluar, cuma dia dengan putranya berdua, ya. Berangkat bersafar tanpa mahram karena enggak ada yang bisa menemani. Maka berangkatlah dia dengan putrinya. Ketika sampai di Tan'im, ternyata dia dilihat oleh Utsman bin Talha bin Abi Talha dari Bani Abduddar. Kata Ibnu Katsir, wa sayya'aha Utsman bin Talha. Ya, maka dia pun diantar oleh Utsman bin Talha. Adapun ceritanya, ketika Ummu Salamah naik ontanya bersama putranya, dia gendong, ketika sampai di Tan'im, yaitu ke arah menuju Madinah, tiba-tiba dilihat oleh Utsman bin Talha bin Abi Talha, dan dia masih musyrik. Utsman bin Talha bin Abi Talha masuk Islam setelah Al-Hudaybiyah, itu masih jauh, ya, mungkin masih 7 tahun berikutnya. Dia belum masuk Islam, masih musyrik ketika itu. Tapi dia kenal Ummu Salamah. Ummu Salamah bapaknya terkenal, namanya Abu Umayyah Ibnul Mughirah, yang diberi gelar dengan Zadur Raqab, yaitu seorang yang kalau dia bersafar dengan teman-temannya, dia tanggung seluruh perjalanan safar, ya. Maka kalau dia bersafar, bapaknya ini sama teman-temannya, tidak ada yang boleh keluarkan uang. Semua makan, minum, dia yang yang tanggung. Kita pingin punya teman seperti itu, ya. Pesawat gratis, pulang pergi gratis, hotel gratis, makan gratis, ya. Pulang bawa oleh-oleh gratis. Baik. Terkenal orang baik, maka dia pun berteriak, "Ya binta Abi Umayyah, wahai putri ibu, kemana kau hendak pergi?" Kata Ummu Salamah, "Saya ingin menyusul suamiku." "Ada teman?" "Tidak ada." Kata Utsman bin Abi Talha bin Abi Talha, Utsman bin Talha bin Abi Talha, "Ini tidak boleh dibiarkan." Maka dia pun temani. Dia temani perjalanan 450 km membawa istri orang, ya. Dan dia musyrik dari Mekah menuju Madinah. Tapi bagaimana sikap Utsman bin Talha radhiyallahu taala anhu yang ketika itu masih musyrik? Ternyata dia benar-benar menjaga kehormatan Ummu Salamah. Ummu Salamah cerita, selama perjalanan dia tidak pernah ngobrol-ngobrol dengan saya. Baik, kita lanjutkan. Selama perjalanan, Utsman bin Talha bin Abi Talha, ya, tidak pernah ngobrol-ngobrol dengan Ummu Salamah. Dia tahu ini istri orang, ya. Tahu bapaknya orang yang mulia. Meskipun dia tahu ini muslimah dan dia musyrik. Kalau Ummu Salamah mau istirahat, apa kata Ummu Salamah? Maka dia menundukkan onta, menderemkan onta, anakha, dia turunkan onta, kemudian dia menjauh. Setelah dia menjauh, baru Ummu Salamah
turun. Setelah itu Ummu Salamah pergi, baru dia mendekati ke onta, dia tarik ontanya, baru dia taruh pelananya, baru kemudian dia menjauh tidur. Begitu cara Utsman bin Talha. Jadi untuk menurunkan Ummu Salamah saja, dia turunkan ontanya, dia pergi dulu. Pergi dulu karena ontanya sudah turun ke bawah, bisa turun sendiri. Ummu Salamah turun, setelah Ummu Salamah menjauh, baru dia datang lagi, dia giring ontanya menjauh, setelah itu dia turunkan pelananya, kemudian dia menjauh tidur. Kalau waktunya berjalan kembali, maka dia ambil ontanya, dia dekatkan Ummu Salamah, dia turunkan, dia menjauh dulu. Dia menjauh dulu. Sampai Ummu Salamah naik ke atas, kalau sudah tenang, sudah istawat di atas onta, sudah tenang, maka dia datang, baru dia tuntun onta tersebut. Dan itu perjalanan mungkin 15 hari, ya, 2 minggu. Dan itu terus berlaku. Tidak pernah ngobrol, gimana kabarnya? Ukhti, kasihan sendirian. Tidak ada. Tidak ada. Dan sebagian musyrikin seperti itu ya. Meskipun mereka penuh dengan kerusakan, tapi sebagian mereka punya akhlak yang mulia ya. Seperti Antarah bin Shaddad berkata dalam syairnya, "Aghuddu basari hina badat jarati hatta yuwariya jarati ma'waha," ya. Aku menundukkan pandanganku ketika istri tetanggaku muncul, dan aku terus tundukkan pandanganku sampai istri tetanggaku masuk lagi ke dalam rumahnya, baru aku angkat pandanganku. Sebagian musyrikin seperti itu. Bagaimana awal dari fitnah terjadi sekarang, banyak perselingkuhan, banyak cinta yang pudar, banyak muncul cinta lokasi, cinta lokal, cinta interlokal ya. Gara-gara tidak menundukkan pandangan. Gara-gara iseng ngobrol sana ngobrol sini, maka mengalirlah cinta dari obrolan tersebut. WhatsApp yang tidak perlu antara lawan jenis, akhirnya mengalirlah cinta dari jari-jari tersebut. Akhirnya cinta kepada pasangan berkurang. Akhirnya cinta berpindah. Itu banyak terjadi zaman sekarang ini. Lihatlah mereka berdua, tidak ada orang yang lihat, cuma mereka berdua. Sama anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Tetapi perjalanan 450 km dari Mekah Madinah selama berminggu-minggu, 2 minggu kurang lebih. Ternyata Utsman bin Talha bisa menjaga diri. Ya. Demikian dia terus mengantarkan Ummu Salamah. Ketika sudah sampai di dekat kota Madinah, maka dia bilang, "Wahai Ummu Salamah, inilah kampung suamimu, falhaqi bihi," maka susulah suamimu. Kemudian dia pulang tanpa minta upah sedikit pun. Subhanallah, akhirnya nanti dia masuk Islam meskipun 7 tahun atau 8 tahun kemudian. Tapi ini kisah Ummu Salamah dan Abu Salamah ya. Makanya setelah itu Ummu Salamah mengatakan, "Aku tidak mendapati keluarga yang paling berat ujiannya seperti keluargaku." Ya. Dipisahkan dari suaminya, dipisahkan dari anaknya selama setahun. Ya. Dan aku tidak mendapati teman perjalanan terbaik seperti siapa? Utsman bin Talha dari Bani Abduddar. Baik, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa yuqal, dikatakan, inna Aba Salamah hajara qabla aqabatil akhirah. Ada yang mengatakan bahwasanya Abu Salamah berhijrah sebelum Bai'atul Aqabah yang kedua, sebelum Bai'atul Aqabah yang kedua ya. Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Tsumma kharaja an-nasu arsalan yatba'u ba'dhum ba'dhan. Setelah itu kemudian orang-orang berhijrah. Ada yang berkelompok, ada yang sendirian, ada yang berdua, ada yang bertiga. Mulailah kota Mekah mulai kosong. Mulai nampak kekosongan tersebut. Kota Mekah sebesar apapun penduduknya tidak banyak ketika itu. Ketika mulai orang berhijrah mulai berkurang. Kemudian apa kata Ibnu Katsir rahimahullah taala? Walam yabqa bi Makkah minal muslimina illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Ali radhiyallahu taala anhuma aqama bi amrihi lahuma wa khala man i'taqalahu al-musyrikuna kurhan. Tidak ada tersisa di kota Mekah, semua orang sudah hijrah.
dari kaum muslimin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Ali radhiyallahu anhuma, dan demikian juga kecuali orang-orang yang ditahan oleh orang musyrikin dengan terpaksa atau yang tidak bisa. Secara umum yang bisa berhijrah semua berhijrah. Kecuali yang tertahan. Sebagian wanita tertahan, sebagian orang-orang yang ditahan oleh keluarganya tidak bisa berhijrah. Adapun Abu Bakar dan Ali, maka mereka memang diperintahkan oleh Nabi untuk tidak berhijrah atas perintah Nabi SAW karena ada dua keperluan. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu diharapkan oleh Nabi untuk menemani Nabi dalam perjalanan hijrah. Adapun Ali bin Abi Thalib punya tugas dua. Ya. Yang pertama adalah menyamar jadi Nabi. Yang kedua untuk mengembalikan al-wada'i, barang-barang titipan orang-orang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hal yang menakjubkan. Orang-orang kafir mengatakan Nabi pendusta, penyihir, orang gila, tapi kalau mereka punya barang-barang penting, mereka titip sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum la yukadzibunak, walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sungguhnya mereka tidak mendustakan engkau wahai Muhammad, tapi mereka memang ngeyel terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu Nabi Muhammad bukan pendusta, mereka lah yang memberi gelar Nabi Al-Amin. Cuma karena Nabi mempropaganda dirinya sebagai seorang nabi, mereka tidak mau membenarkan itu. Tetapi hati kecil mereka mengetahui Nabi jujur, makanya meskipun mereka bilang Nabi dukun, pendusta, ada barang mahal tetap titip kepada siapa? Nabi. Ada barang penting titip sama Nabi. Mereka tidak titip sama orang, mereka titip sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ingin berhijrah, Nabi tidak bawa lari barang-barang tersebut. Saking banyaknya barang-barang tersebut, Nabi suruh Ali untuk tinggal, untuk kembalikan barang-barang tersebut. Sampai Ali 3 hari baru bisa mengembalikan barang-barang tersebut. Ini di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas Ali. Makanya Abu Bakar dan Ali tidak berangkat. Waqad a'adda Abu Bakrin radhiyallahu anhu jahazahu wa jahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar sudah menyiapkan onta buat Nabi dan onta buat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu ontanya dikasih makan, dipersiapkan, disiapkan pelananya. Karena perjalanan jauh dari Mekah menuju Madinah. Muntadhiran, terus menunggu hatta ya'dhanallahu azza wa jalla li rasulih sallallahu alaihi wasallam fil khuruj. Sampai akhirnya Allah mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW pun diizinkan. Dalam riwayat dalam Sahih Bukhari, maka Rasulullah SAW pun suatu siang datang menuju rumah Abu Bakar. Wa kana mutalathiman, dia tutup wajahnya. Dan ini waktu tidak biasa Nabi datang ke rumah Abu Bakar. Maka kemudian Rasulullah berkata, "Akhrij man indak." Keluarkan orang yang dalam rumah. Saya mau bicara rahasia. Tidak mau ada orang lain di rumah ini. Kata Abu Bakar, tidak ada di rumah illa ahluk. Di rumah cuma keluargamu. Cuma ada Aisyah, ada Asma. Tidak ada orang lain. Akhirnya Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, as-suhbah. Engkau akan menemaniku dalam perjalanan." Dalam sebagian riwayat disebutkan Abu Bakar pun menangis ya, ketika mendengar bahwasanya akhirnya Abu Bakar akan menemani Nabi dalam perjalanan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Saya baru tahu ada orang menangis karena gembira pada hari itu. Ketika aku melihat ayahku menangis ya, terharu ketika diajak oleh Nabi untuk menemani Nabi dalam perjalanan. Padahal perjalanan maut. Akan jadi buronan oleh orang-orang musyrikin. Abu Jahal CS. Tetapi itu perjalanan yang sangat dibanggakan oleh Abu Bakar. Perjalanan yang diimpi-impikan oleh Abu Bakar menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan maut ya. Akhirnya Abu Bakar menawarkan kepada Nabi, kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ini ontaku 2, 1 buat saya, 1 buat engkau." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La illa bithaman." Saya tidak mau ambil onta itu kecuali saya bayar. Dan ini bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau Abu Bakar membantu dalam banyak hal, Rasulullah SAW terima. Ya, Rasulullah SAW terima. Dan dalam hijrah juga Rasulullah terima bantuan Abu Bakar. Kecuali onta Rasulullah bilang saya mau bayar. Sebagian ulama ketika mensyarah hadis ini, mereka mengatakan karena Nabi tahu hijrah adalah perjalanan yang pahalanya sangat besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berinfak untuk andil dalam perjalanan tersebut. Maka Nabi juga ingin keluar biaya untuk dalam perjalanan tersebut. Dan ini sama seperti ketika Nabi sampai di Madinah, kemudian Rasulullah SAW ontanya menderem di lokasi Masjid Nabawi, maka Rasulullah bertanya, "Ini tanah milik siapa? Saya mau bangun masjid."
Kata mereka, ini wakaf, artinya untuk engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak. Faminuni, tawarkan kepadaku berapa harganya. Rasulullah beli. Rasulullah ingin keluar uang untuk apa? Bangun masjid. Karena dia ingin punya sumbangsi. Dia tahu pahalanya besar. Benarlah Masjid Nabawi sekarang tiap hari yang sholat berapa ribu ya. Dan Rasulullah SAW dalam kondisi tertentu tidak mau mengalah kalau masalah pahala. Makanya ketika dalam perang Badar, ketika itu kaum muslimin persenjataan, kendaraan sangat minim, pas-pasan. Maka berjalanlah Nabi dari Madinah menuju Badar sekitar 130 km, satu onta naik 3 orang. 3 orang tersebut Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah. 3 orang yang bergantian. Maka akhirnya 2 orang ini enggak enak. Ali dan Abu Lubabah enggak enak. Kata mereka, ya Rasulullah, sudahlah kami gantikan tugas Anda. Sudahlah Anda naik onta terus, kami yang jalan. Pokoknya kalau jatah Anda bagian jalan kami gantikan. Jadi Anda naik onta terus. Harusnya kan Nabi naik, 2 orang jalan. Nanti Ali naik, Nabi dan Abu Lubabah jalan. Nanti Abu Lubabah naik, Nabi dan Ali berjalan. Tapi mereka berdua enggak enak. Kata mereka, ya Rasulullah, udah tuh bagian Anda untuk jalan, kami yang apa? Gantikan. Apa kata Nabi SAW? Ma antuma bi aqwa minni wala ana bi agna 'anil ajr minkuma. Kalian berdua tidak lebih kuat daripada aku fil masyi, dalam berjalan. Belum tentu kalian lebih kuat daripada saya. Yang kedua, kalian tidak lebih merasa cukup dari pahala daripada saya. Saya juga tidak merasa cukup. Saya juga butuh apa? Butuh pahala. Maka Nabi akhirnya tetap ganti-gantian. Mau saya saat ini Nabi SAW ketika itu dikasih onta gratis, beliau tidak mau. Kata beliau bisaman, karena beliau ingin punya sumbangsi dalam apa? Hijrah. Mungkin duit beliau cuma tersisa untuk itu. Sehingga itulah yang beliau keluarkan untuk beli apa? Beli onta. Sisanya biaya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka disiapkanlah makanan, satu makanan sufrah, tempat makanan, kemudian diikat oleh Asma. Satunya lagi tempat air, tidak ada ikatannya, maka Asma binti Abi Bakar pun merobek nitoknya. Nitok itu semacam ikat pinggang yang dipakai oleh wanita Arab ketika mereka ingin bekerja lebih gesit. Kalau seperti kita laki-laki, kalau kita ingin gesit, kita menyingsingkan lengan apa? Baju. Kalau wanita, diangkat roknya kemudian diikat. Nah, ikatan tersebut digunting oleh Asma jadi 2. Satu untuk ikat makanan, satu untuk ikat minuman. Semenjak saat itu, Asma bintu Abi Bakar diberi gelar dengan Zatun Nitaqain, sang pemilik 2 ikatan. Ini gelar luar biasa, gelar kebanggaan bagi Asma binti Abi Bakar sebagai penghargaan kepada Asma. Ternyata dalam hijrah dia punya peran meskipun hanya ikatan. Yang ikatan tersebut kalau kita hargakan sekarang mungkin Rp5.000 ya, atau kurang lebih. Tetapi ketika itu dikeluarkan untuk hijrah, maka itu menjadi gelar bagi Asma. Apa sih tali cuma ngikat? Berapa harganya? Tidak ada harganya. Tetapi ternyata itu untuk mengikat bekal Nabi dan Abu Bakar. Untuk mengikat bekal hijrah Nabi SAW. Maka sejak itu Asma diberi gelar dengan Zatu An-Nitaqain, sang pemilik 2 ikatan. Ya. Sampai Zubair bin Awam dipanggil, ya bena Zatin Nitaqain, wahai putra wanita pemilik 2 tali. Karena Asma punya namanya siapa? Zubair bin Awam. Baik, maka inilah rencana hijrah. Dan Rasulullah menyewa seorang penunjuk jalan namanya Abdullah ibn Uraiqid dari Bani Dil, yaitu Ad-Dili. Orang ini orang musyrik. Dia agamanya seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Tetapi dia amanah dan dia tahu jalan tikus, jalan apa? Jalan yang lain menuju ke kota Madinah, bukan jalan umum. Karena kalau Nabi lewat jalan umum yang biasanya pasti ketangkap atau akan ditangkap oleh kaum musyrikin, maka Nabi merencanakan semuanya. Maka dia akan melewati jalan yang tidak umum. Yang tahu jalan itu namanya Abdullah bin Uraiqid. Mungkin kalau wali zaman sekarang enggak perlu itu, tinggal sampai Madinah. Tapi Nabi ternyata enggak begitu. Harus inilah, beli onta lah, harus siap-siap lah, bawa bekal lah. Padahal kalau wali di tempat kita,
Ting, sholat Jumat di Mekah. Balik-balik bawa korma. Masya Allah. Luar biasa. Ngalah-ngalahin siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini rencana Nabi. Jadi kalau kita mau susun berdasarkan riwayat-riwayat, maka rencana Nabi untuk berhijrah berdasarkan perintah Allah. Kenapa Nabi suruh berhijrah? Karena orang kafir sudah gerah dan mereka ingin bunuh Nabi. Allah abadikan makar mereka dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang Quraisy mereka bermusyawarah bikin makar untuk menjarakanmu, menahanmu, atau untuk membunuhmu, atau untuk mengusirmu, mengeluarkan engkau dari kota Mekah. Wa yamkurun wa yamkurullah. Mereka bikin makar dan Allah bikin makar, dan wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar. Ini ayat jelas dalam Al-Quran. Bagaimana perincian ayat ini datang dalam riwayat tapi semuanya lemah. Dalam riwayat semuanya lemah. Tapi ayat ini jelas. Allah menyebutkan bahwasanya ketika mereka buat makar, mereka punya 3 rencana. Liyuthbituka, untuk membelenggumu, au yaqtuluka, atau membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengusirmu. Disebutkan dalam riwayat yang lemah, orang-orang Quraisy pun rapat, dipimpin oleh Abu Jahal. Kita lakukan apa dengan Muhammad? Ini bikin masalah Muhammad, mengganggu kita dan lain-lain. Mereka rapat di Darun Nadwah, yaitu tempat permusyawaratan mereka yang mereka banggakan. Mereka rapat di situ untuk bikin makar kepada Muhammad. Saking pentingnya rapat tersebut, ini rapat yang sangat penting, datanglah iblis karena ini penting. Iblis ikut hadir menjelma jadi seorang yang sudah tua dari Najd, dia hadir. Dia hadir menghadiri rapat tersebut. Akhirnya kata iblis, coba sebutkan ide-ide kalian. Ada yang bilang, gimana kalau kita belenggu Muhammad? Ya, karena kalau kita bunuh masalah nanti. Kita belenggu aja. Kata iblis, percuma kalian belenggu. Suaranya akan melewati penjara, akan menembus, dan dakwanya akan terus tersebar. Ya udah, kita usir aja. Usir lebih parah lagi. Usir dia malah bisa berkuar-kuar di mana-mana. Pengikutnya banyak, balik serang bahaya. Ya udah, kita bunuh aja. Bunuh juga bahaya. Kalau bunuh nanti Bani Hashim balas dendam. Kalau balas dendam repot, perang saudara Quraisy, dan di antara kabilah paling top di Quraisy Bani Hashim. Buntu. Ada yang kasih ide, kalau nggak salah Abu Jahal. Udah begini aja. Semua kabilah kumpulkan anak muda, masuk ke rumah Nabi, tikam Muhammad sekali tikaman, sehingga darah Muhammad tersebar di seluruh kabilah. Kalau darah Muhammad tersebar seluruh kabilah, Bani Hashim tidak bisa balas dendam. Kata iblis, good idea. Ini ide yang top, kata iblis ya. Ini riwayatnya lemah. Sebagian ulama dia mengatakan tidak perlu iblis, sudah ada Abu Jahal. Abu Jahal sudah top, tidak perlu iblis ya. Intinya, meskipun riwayatnya lemah, tetapi rencana mereka, makar mereka telah diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ketika orang kafir mereka berbuat makar untuk membelenggumu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka buat makar dan Allah juga buat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar bagi orang-orang yang bermakar. Oke. Maka rencana Nabi akan pulang ke rumah di malam hari, kemudian dia akan meletakkan Ali bin Abi Thalib. Tugas pertama adalah untuk tidur di tempat tidur Nabi, berselimutkan dengan selimut Nabi. Itu amal fida, itu pengorbanan. Pengorbanan ya. Jadi nyamar jadi Nabi. Setelah itu Nabi akan keluar. Kalau ada orang-orang musyrikin ngintip di rumah Nabi, mereka kira Nabi masih dalam rumahnya. Padahal Nabi sudah keluar. Nabi keluar kemana? Di malam hari Nabi akan pergi ke rumah Abu Bakar. Ini rencananya. Setelah rumah Abu Bakar, Nabi akan keluar di bagian belakang rumah Abu Bakar. Kemudian Nabi menuju ke Jabal Thawr. Jabal Thawr itu sebelah selatan kota Mekah, yaitu menjauh dari Madinah. Menjauh dari apa? Madinah. Biar kelihatan jelas.
Oke, ini coba perhatikan. Kelihatan tidak? Nah, lihat di bawah. Itu ini Ka'bah ya. Iya. Madinah di mana? Madinah sebelah utara ke Kuba. Ini Kuba ya. Dari Ka'bah ke Kuba 450 kilometer. Paham? Jadi Madinah sebelah mana? Sebelah utara. Rencana Nabi, Nabi tidak langsung ke utara. Tapi Nabi mundur dulu, menjauh dari Madinah ke arah selatan justru. Yaitu ke Jabal Thawr. Jaraknya kurang lebih 7 kilometer. Ya, untuk apa? Untuk mengelabui orang-orang musyrikin. Dan ini yang warna merah, ini adalah jalan biasa yang ditempuh menuju Madinah. Jalan para pedagang, kafilah dagang. Kalau mereka ingin ke negeri Syam, mereka lewat Madinah. Jalan yang mudah. Nabi tidak menempuh jalan itu. Nabi sewa penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraikid untuk menempuh jalan ini. Jalan yang tidak biasanya, semakin jauh. Paham? Untuk menuju ke Kuba. Ini rencana Nabi SAW. Jadi Nabi akan pergi ke goa ini dari rumah Abu Bakar. Dan Nabi akan berdiam selama 3 hari, 3 malam. Kenapa 3 hari 3 malam? Karena kalau mereka lihat rumah Nabi tidak ada Nabi, mereka pasti cari Nabi. Dan kalau mereka cari pasti langsung ke utara, iya enggak? Mereka langsung cari, oh Muhammad pasti kabur ke utara. Mereka lari ke utara cari 3 hari. Ternyata Nabi belum berangkat. Malah Nabi menjauh. Itu rencana Nabi. Paham tidak? Paham tidak? Kenapa Nabi menginap 3 hari? Karena kalau mereka kehilangan Nabi di Mekah, oh Muhammad sudah tidak di Mekah, mereka pasti menyangka Nabi akan ke utara, ke arah Madinah. Karena mereka tahu Nabi bakalan pergi ke Madinah. Maka mereka pasti akan sibuk cari Madinah di areal utara. Kalau sudah 3 hari tidak ketemu, mereka bilang Muhammad sudah lolos. Padahal Muhammad belum apa? Berangkat. Paham? Setelah 3 hari, nanti Abdullah bin Uraikid datang bawa 2 onta. Jadi ontanya dibawa dulu sama Abdullah bin Uraikid. Setelah bawa 2 onta, baru mereka berjalan menuju ke kota Madinah. Paham rencananya? Saya ulang, rencana pertama, taruh siapa di rumah Nabi? Ali bin Abi Thalib. Kemudian malam-malam keluar menuju siapa? Rumah Abu Bakar. Onta 2 yang pegang siapa? Abdullah bin Uraikid. Yang kafir penunjuk jalan. Setelah malam, Nabi SAW kemudian berjalan menuju mana? Ke Jabal Thawr. Bermalam berapa hari? 3 hari. Tujuannya agar mengelabui orang musyrikin. Setelah 3 hari lewat, baru kemudian berjalan menuju Madinah. Paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Nanti di Jabal Thawr ada tugas pertama Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah adalah budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tugas dia adalah menggembalakan kambing. Dia menggembalakan kambing di sekitar di bawah Jabal Thawr. Menggembalakan kambing. Dia menggembalakan kambing dengan 2 tujuan. Tujuan pertama adalah menutup jejak kaki Muhammad dan Abu Bakar. Muhammad SAW, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena orang-orang Arab pandai membaca jejak kaki. Yang kedua, di malam hari atau di sore hari dia akan bawa susu buat makan dan minum Nabi SAW. Ada riwayat Asma binti Abu Bakar yang antar makan, tapi riwayatnya lemah. Riwayat yang sahih, Amir bin Fuhairah lah yang mengantar susu. Terkadang susunya dimasukin batu panas supaya hangat, baru dibawa supaya hangat dan lebih kental. Mungkin batunya dijemur atau dipanaskan, dimasukkan dalam susu jadi lebih hangat kental, dibawa kepada Nabi SAW. Ini tugasnya Amir bin Fuhairah. Kemudian ada anak Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar tugasnya apa? Tugasnya dia di siang hari dia di Mekah bergaul ke sana kemari, ngobrol-ngobrol, dia jadi mata-mata. Nanti malam hari dia lapor kepada Nabi dan Abu Bakar. Terkadang dia tidur bersama Abu Bakar dan Nabi SAW. Yaitu dia menggambarkan tentang kondisi politik sikon yang terjadi. Kalau memang setelah 3 hari tidak memungkinkan untuk berangkat, jangan berangkat. Kalau memungkinkan untuk berangkat, silakan berangkat. Sehingga dia menyampaikan sebagai informan Nabi SAW. Antum perhatikan, luar biasa. Semua strategi yang luar biasa. Bukan asal-asalan, bismillah, berangkat. Enggak. Tenang, tutup mata sampai di Madinah. Tahu-tahu di Jabal Rahmah. Seperti apa? Saya baca itu ada seorang sholat Jumat hilang dia. Tahu-tahu habis sholat Jumat, mana si fulan? Ternyata dia sudah datang bawa korma, Masya Allah dari Mekah. Korma dari Mekah. Kemana kamu? Sholat Jumat di Mekah.
Padahal di Mekah masih jam 8 pagi, imamnya pun belum bangun. Itu korma dari Tanah Abang dibawa. Baik, inilah rencana. Namun namanya manusia, silakan membuat rencana, namun belum tentu berhasil. Ada saja miss. Manusia pandangannya selalu mikro dan tidak makro. Dia hanya bisa memandang dari satu sisi. Hanya Allah yang bisa memandang dari segala sisi. Manusia perhitungannya terbatas. Baik, apa kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala? Falamma kanat lailatun hammal musyrikun bil fatak bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa arsadu 'alal bab aqwaman. Tatkala suatu malam Rasulullah akan keluar, maka orang-orang musyrikin ingin membunuh Nabi. Kirimlah para pemuda-pemuda sebagaimana tadi disebutkan. Semua bawa pedang, tombak, siap menombak Nabi, siap menikam Nabi, satu serentak supaya darah Nabi tersebar. Dan ini sudah misi yang pertama. Nabi belum keluar, waduh terlambat keluar. Harusnya Nabi keluar sebelum mereka datang. Ini sudah kesalahan pertama. Tapi kalau orang sudah berusaha bertawakal kepada Allah, biasanya selalu ada jalan keluar. Akhirnya Nabi baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun." Nabi baca ayat tersebut, kami jadikan penghalang di hadapan mereka, di belakang mereka, kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Dalam riwayat Nabi pun ambil pasir, Nabi taruh di kepala-kepala mereka. Mereka enggak sadar. Tapi riwayat ini juga lemah. Ya. Tapi dibawakan oleh para ulama karena tidak menyelisihi riwayat-riwayat yang sahih. Seperti itu sudah jelaskan, sirah terkadang ada riwayat-riwayat lemah, kalau tidak dibawakan akan ada mata rantai yang hilang. Seperti bagaimana kisah Nabi keluar enggak akan tahu, ya di antaranya datang dari riwayat lemah selama tidak menyelisihi riwayat-riwayat yang sahih dan tidak terkait dengan akidah, tidak terkait dengan fikih, maka tidak jadi masalah. Maka Nabi pun keluar, akhirnya mereka menyangka Nabi masih dalam rumah, diintip ternyata ada yang tidur, ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika malam tersebut kata Ibnu Katsir, arsadu 'alal babi aqwaman. Orang Quraisy atau orang kufar Mekah mengirim sekelompok orang, idza kharaja 'alaihim qataluhu. Kalau Nabi keluar mereka bunuh. Falamma kharaja 'alaihim lam yarahu minhum ahadun. Ya, ketika Nabi keluar mereka tidak lihat, seorang pun tidak ada yang melihat Nabi. Wa qad jaa'a fi haditsin annahu dharra 'ala ra'si kulli wahidin minhum turaban hatta khalusa ila baiti Abi Bakar. Dalam riwayat disebutkan, riwayatnya lemah, Rasulullah meletakkan pasir di kepala mereka seluruhnya, ya, supaya mereka ini dari mana pasir? Kemudian Rasulullah sampai ke rumah Abu Bakar. Fa kharaja min khawkhati dari Abi Bakrin lailan. Maka akhirnya setelah itu sampai rumah Abu Bakar, Rasulullah Abu Bakar pun keluar dari pintu belakang. Wa qad istajara Abdullah ibn Uraiqid wa kana hadiyan khirritan. Mereka berdua, Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyewa Abdullah bin Uraiqid, orang kafir dari Bani Ad-Dili. Wa kana hadiyan khirritan, dia orang yang penunjuk jalan yang cerdas. Mahiran ahli bid-dalalati ila ardil Madinah. Dia tahu jalan-jalan menuju kota Madinah. Wa aminahu ala dhalik, dan mereka berdua merasa aman, ini orang terpercaya. Ma'annahu kana ala dini qaumihi, padahal dia berada di atas agama kaumnya, dia juga musyrik. Wa sallama ilaihi rahilataihima, dan mereka berdua Abu Bakar dan Nabi menyerahkan kedua ontanya kepada Abdullah bin Uraiqid. Wa wa'adahu ghar Thawr. Mereka bilang nanti 3 hari lagi ke sini bawa onta di Gua Thawr, di Jabal apa? Jabal Thawr. Ba'da salas, setelah 3 hari. Falamma hasala fil ghar amma Allahu ala Quraisyin khabarahuma falam yadru aina dhahaba. Ketika mereka sudah masuk di goa, berdua sudah masuk di goa, maka orang-orang kafir Quraisy tidak tahu di mana Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abu Bakar sebelum Nabi masuk dia cek dulu, sebentar saya cek dulu. Goa aman. Silakan masuk. Ketika masuk bagian dalam lagi, kata Abu Bakar, sebentar saya cek dulu. Abu Bakar demikian. Abu Bakar dia memikirkan keselamatan Nabi, bukan keselamatan apa? Dirinya. Ya. Makanya ketika nanti kita sebutkan
ketika orang-orang sudah di depan mulut goa, Abu Bakar khawatir. Khawatir siapa? Khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika dalam perjalanan menuju Madinah, Abu Bakar sering lihat ke belakang. Khawatir ada orang yang menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam riwayat ketika Umar, ada yang mengatakan Umar lebih mulia daripada Abu Bakar, maka Umar pun marah. Umar bilang, sehari Abu Bakar lebih afdal daripada keluarga Umar. Semalamnya Abu Bakar lebih afdal daripada keluarganya Umar. Kemudian Umar cerita, bukan cuma Umar, keluarga Umar. Sehari yang dilalui Abu Bakar lebih afdal daripada keluarga Umar. Maka Umar cerita, Abu Bakar itu ketika hijrah, dia kadang di depan Nabi, kadang di belakang Nabi. Kadang di belakang Nabi, kadang depan. Sampai Nabi bilang, kenapa engkau Abu Bakar? Kadang depan, kadang di belakang. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya kadang di belakang engkau, saya khawatir ada yang mengejar. Biar saya kena dulu. Dan saya kadang terdi di depan engkau, saya khawatir ada yang mengintai dari apa? Depan. Artinya Abu Bakar ingin kalau ada apa-apa kena dia, bukan kena siapa? Nabi SAW. Ini yang menjadikan kata Umar, bagaimana kalian mengatakan Umar lebih afdal daripada Abu Bakar? Lihat apa yang dilakukan Abu Bakar. Jadi yang dipikir Abu Bakar adalah Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan. Maka setelah mereka berdua masuk dalam goa, maka Allah membuat orang-orang Quraisy tidak tahu di mana keberadaan mereka berdua. Maka mereka pun membuat sayembara. Siapa yang bisa menemukan Muhammad atau Abu Bakar akan mendapatkan 100 ekor onta. Maka orang-orang berebut-rebutan untuk bisa menangkap Muhammad dan Abu Bakar. Yang dapat 100 ekor apa? Onta, lumayan ya. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa kana Amir bin Fuhairah yurihu alaihima ghanaman li Abi Bakar. Nah, Amir bin Fuhairah, budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, dia tugasnya menggembalakan apa? Kambingnya Abu Bakar. Tadi fungsinya apa? Menutup jejak-jejak kaki dan juga memberi susu kepada siapa? Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Asma bintu Abi Bakar tahmilu lahzat ilal ghar. Asma mengangkat makanan bawa ke goa. Namun ini riwayatnya apa? Lemah. Yang benar Amir bin Fuhairah. Wa kana Abdullah bin Abi Bakar yatasamma ma yuqalu bi Makkah thumma yadhhabu ilaihima bidzalika fayahtarizani minhu. Adapun Abdullah bin Abi Bakar maka menjadi informan, dia pergi ke Mekah dengar-dengar berita apa yang terjadi, kemudian dia laporkan kepada Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka berdua bisa tahu situasi, waspada. Wa ja'al musyrikuuna fi talabiha ila Thawr. Wa ma hunaka minal amakin hatta innahum marru ala babil ghar. Akhirnya orang musyrikin pun pada mencari Nabi dan akhirnya mereka sampai ke mulut goa. Saya katakan tadi orang musyrikin mereka pandai melihat jejak apa? Kaki. Dan ini miss yang kedua dari Nabi. Sudah berusaha semaksimal mungkin memasang strategi, akhirnya jebol juga. Buktinya jejak mereka, kaki mereka ketahuan. Akhirnya sekelompok orang-orang akhirnya sampai ke atas goa. Hatta innahum marru ala babil ghar, sampai mereka di depan mulut goa. Wa hadat aqdamuhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu, sampai kaki mereka sudah sejajar dengan Nabi dan Abu Bakar. Wa amma Allahu alaihima babal ghar, namun Allah menutup pintu goa di mata mereka, mereka tidak lihat. Wa yuqal wallahu a'lam, ini perkataan Ibnu Katsir, dan dikatakan wallahu a'lam, innal ankabut saddat ala babil ghar, bahwasanya laba-laba menutup pintu goa. Wa inna hamamataini asyashata ala babihi, dan ada 2 ekor burung membuat sangkar di depan mulut goa. Wa dzalika ta'wilu qoulihi ta'ala, dan itulah tafsir dari firman Allah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kalian tidak menolong Muhammad, maka Allah akan menolongnya, yaitu dengan memberi sarang laba-laba atau membuat 2 ekor burung merpati membuat apa? Membuat sangkar. Namun ini saya katakan tadi riwayatnya apa? Lemah. Saya bacakan lagi. Wa dzalika anna Abu Bakr radhiyallahu taala anhu li syiddati hirsihi baka hina marral musyrikun. Saking Abu Bakar begitu perhatian sama Nabi, ketika orang musyrikin kakinya sudah di mulut goa, maka Abu Bakar pun menangis. Wa qala ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara mawdi'a qadamaihi la ara'ana. Ya Rasulullah, seandainya salah seorang dari sekelompok orang itu tengok ke bawah, maka melihat ke arah kakinya, maka dia akan melihat kita. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata menenangkan Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang 2 orang
Allah yang ketiga. Sebagai gambaran, ini sekedar gambaran tentang goa Jabal Thawr. Jabal Thawr seperti ini. Dia di Jabal Thawr, dia tingginya sekitar 650-440 meter ya. Sekitar itu tingginya. Di puncaknya itu mulut goanya di bawah. Jadi kalau berdiri gitu, mulut goanya di bawah. Kalau ini orang musyrik berdiri di sini, nengok ke bawah akan kelihatan siapa? Nabi dan Abu Bakar. Jadi mulut goanya ke bawah, bukan ke depan. Ya. Seperti film Aladdin kan di depan. Film Aladdin apa? Film apa dulu? Membaca apa kemudian pintu terbuka? Enggak. Di bawah. Apa namanya? Mulut goanya di bawah. Jadi kalau berdiri lihat ke bawah pasti kelihatan. Nah, ini ikhwan, dalil justru menguatkan bahwasanya riwayat-riwayat tadi ada ankabut, yaitu laba-laba membuat sarang atau merpati membuat sangkar di situ. Ini semuanya riwayatnya lemah. Dan Ibnu Katsir sendiri, makanya dia katakan sini wa yuqal, dan dikatakan isyarat bahwa riwayatnya apa? Lemah. Kemudian juga dalam Al-Bidayah wa Nihayah dia mengatakan gharibun jiddan, hadis yang aneh, yang asing. Riwayat isyarat bahwa dia melemahkan riwayat tersebut. Dan ini bertentangan dengan ayat dan hadis. Ingat, dalam ayat Allah mengatakan in tansuru faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladziina kafaru thaniya itsnain itsuma fil ghar idh qala sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Kata Allah, fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Kata Allah ketika Nabi berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar, la tahzan, jangan kau khawatir, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Terus kata Allah, fa anzalallahu sakinatahu fa anzalallahu sakinatahu alaihi, Allah turunkan ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, dan Allah tolong Nabi dengan pasukan yang mereka tidak lihat. Kalau maksudnya pertolongan tersebut, pasukan tersebut di antara tentara Allah berupa tentara Allah adalah laba-laba, kelihatan enggak? Laba-labanya kelihatan enggak? Kelihatan. Kalau itu merpati bikin sangkar, merpatinya kelihatan enggak? Kelihatan. Padahal Allah mengatakan bijunudil lam tarauha. Allah tolong dengan pasukan yang mereka tidak lihat. Yang kedua, kalau ada laba-laba sama merpati, Abu Bakar tidak perlu takut. Sementara Abu Bakar berkata, kalau salah seorang dari mereka tengok ke bawah, pasti kita kelihatan. Berarti tidak ada penghalang. Berarti gua tersebut benar-benar apa? Terbuka. Makanya Nabi tidak mengatakan tenang, ada laba-laba, enggak. Dia mengatakan Allah bersama kita. Bersama kita. Inilah tafsir yang benar. Adapun Syiah, saya pernah cantumkan dalam buku saya 33 akidah Banyolan akidah Syiah. Mereka bikin tafsiran sendiri. Jadi kata mereka ketika ada orang musyrik di mulut goa, Abu Bakar nangis. Ya Rasulullah. Kata orang Syiah, Abu Bakar sengaja nangis keras-keras supaya kedengaran. Supaya ditangkap. Orang Syiah luar biasa. Ini benar-benar mereka tulis. Saya cantumkan dalam buku saya 33 Banyolan akidah Syiah. Kata Nabi, Rasulullah gimana nih? Sibuk, ribut. Sampai diam-diam kata Nabi. Kau ribut terus ketahuan nanti. Ini banyolan orang-orang apa? Syiah. Taib. Jadi yang benar, mulut gua terbuka tapi Allah tutup pandangan mereka. Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah menutup pandangan orang-orang. Taib. Kita lanjutkan. Akhirnya mereka turun, mereka menyangka tidak ada Rasulullah SAW Abu Bakar situ. Walamma kana ba'da thalath ata Ibnu Uraiqid birrahilataini. Setelah lewat 3 hari, maka datanglah Abdullah bin Uraiqid bawa 2 onta. Farakibahuma, maka keduanya pun menaiki 2 onta tersebut. Wa ardafa Abu Bakrin Amir bin Fuhairah. Wa sarat dili amamahuma ala rihalatihi. Maka 1 onta dinaikin oleh Nabi, 1 onta Abu Bakar sama Amir bin Fuhairah. Kemudian Abdullah bin Uraiqid menuntun mereka. Jadi mereka berhijrah 4 orang. Berapa orang? 4. Nabi, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah sebagai pembantu umum lah gampangannya. Penunjuk jalannya Abdullah bin Uraiqid, musyrik. Wa ja'alat Quraisyun liman ja'a biwahidin min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar radhiyallahu anhu mi'atan minal ibil. Kemudian orang-orang Quraisy bikin sayembara. Siapa yang bisa mendatangkan Muhammad atau Abu Bakar, salah satu di antara keduanya, hidup atau mati, akan mendapatkan 100 ekor unta.
Akhirnya orang-orang pada semangat cari-cari. Mereka cari-cari enggak ketemu-ketemu karena ingin dapat sayembara. Falamma marru bihayyi Mudlij, ketika mereka melewati kampung Mudlij, yaitu kampungnya Suraqah bin Malik bin Ju'thum. Basara bihim Suraqah bin Malik bin Ju'thum. Jadi ada yang datang kepada Suraqah. Wahai Suraqah, kami tadi lihat ada sawat, itu sekelompok orang yang berjalan. Apakah itu Muhammad dan rombongannya? Kata Suraqah, oh bukan. Dia yang pengen tangkap, jangan kamu. Dia pengen dapat 100 ekor onta. Kata dia, oh aman, bukan. Itu saya tahu, bukan. Akhirnya orang pergi, dia yang kejar. Suraqah bin Malik bin Ju'thum. Maka Sayyid Mudlij, dan dia adalah pemimpin kaumnya. Faraqiba jawadahu wa sara fi talabihim, maka dia pun naik kudanya yang hebat dan dia pun mengejar mereka. Falamma qaruba minhum sami'a qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakar radhiyallahu anhu yukthir al-iltifat hadaran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai sudah dekat dengan Nabi, dengar Nabi baca Quran, Nabi tenang baca Quran. Abu Bakar lihat terus belakang. Bukan takut dirinya, saya katakan tadi, tapi takut kepada apa? Suatu menimpa siapa? Nabi. Dan itulah dijelaskan terang-terang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa huwa la yaltafit, adapun Nabi tidak noleh sama sekali, tenang. Dia tahu dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, hadza Suraqah bin Malik qad rahiqana." Sungguhnya Suraqah sudah mendekat kita, mau nyusul kita. Fada alaihi Rasulullah sallam fasakhat yada farasihi fil ardi. Maka Rasulullah berdoa keburukan bagi Suraqah, akhirnya dua kudanya kakinya jatuh ke sungkur atau masuk dalam apa? Dalam tanah, jatuh. Ya. Maka dia berkata, rumitu, aku kena doa orang ini. Innalladzi asabani rumitu innalladzi asabani bidu'aikuma fad'ullaha li. Intinya dalam riwayat Suraqah ketika dia mengejar Nabi, dia jatuh. Kemudian dia ambil azlam. Intinya kejar, enggak usah kejar, abstain. Jangan kejar. Waduh. Dia enggak percaya syirik ketika itu. Dia maju lagi. Karena semangat dapat 100 ekor onta. Biasanya kalau jangan, selesai. Karena azlam itu 3 isinya. Isi apa namanya? 1 lanjut, 1 berhenti, 1 apa? Abstain. Ketika dia jatuh, ini bahaya nih. Ada apa nih? Dia segera keluarkan pengundi nasib. Harusnya istikharah, tapi dia enggak istikharah. Dia keluarnya jangan. Waduh, kok jangan sih? Enggak, saya enggak percaya. Kali itu dia tidak percaya syirik. Karena ngejar apa? 100 ekor onta. Kejar lagi, jatuh lagi kedua kali. Goyang lagi. Jangan. Wah, enggak lah, kejar lagi. Sampai 3 kali jatuh baru dia sadar ini pasti karena doa mereka berdua. Maka dia panggil, tenang, saya tidak akan menyakiti kalian. Maka dia pun menuju Nabi dan Rasulullah. Dia berkata, innalladzi asabani bidu'aikuma. Yang menimpaku ini karena doa kalian berdua. Fadu'allaha li walakum alayya an aruddan nasa ankuma. Maka berdoalah kepada Allah untukku, dan saya janji saya akan suruh orang-orang tidak lewat sini. Jadi jangan ada orang lewat sini. Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa utliqa. Maka Rasulullah sallallahu pun mendoakannya, kemudian dia pun dilepas. Kemudian wa sa'ala Rasulullah sallallahu an yaktuba lahu kitaban. Dan dia minta Rasulullah sallallahu tulis surat bukti. Fakatabalahu Abu Bakar fi udum atau fi adim. Maka Abu Bakar pun menuliskan di kulit, karena Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa apa? Tulis. Abu Bakar pun tulis. Wa raja'a yaqul, maka dia pun bawa surat bukti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia balik. Setiap ada orang melewat situ, kata dia, qad kufitum mahahuna. Aman. Sini enggak ada, saya sudah cek, tidak ada orang sini. Sudah, kalian pergi. Setiap ada yang mau ngejar Nabi lewat situ, kata dia, sudah selesai urusannya. Tidak ada. Aman. Di sini tidak ada Muhammad. Cari tempat lain. Dia menunaikan janjinya. Wa qad ja'a musliman ama hajjatil wada. Wada fa Rasulullah sallallahu alaihi kitab. Ketika haji wada, dia bawa surat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi katabahu lahu. Yang Nabi pernah menuliskan untuknya. Fa wafalahu Rasulullah sallallahu bima wa'adahu huwa lidzalika ahlun. Maka Rasulullah sallallahu pun memberikan apa yang Rasulullah pernah janjikan kepada Suraqah.
Namun dalam riwayat yang lain, Suraqah ketika menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ketika haji wada ya. Suraqah bercerita kemudian dia berkata, ketika Suraqah jatuh, dia berkata, "Fanadaituhum bil aman." Kata dia, "Tenang, tenang, saya tidak akan mengganggu kalian." Faraqibtu farasi hatta ji'tuhum. Saya pun kudaku akhirnya tidak jatuh-jatuh lagi. Akhirnya saya mendekati mereka sampai saya datang kepada mereka berdua. Wa waqa'a fi nafsi hina laqitu ma laqitu minal habsi anhum an sayadhara amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya jatuh lagi, terhalang, tidak bisa mengejar mereka, maka terbetik dalam hatiku, dia masih musyrik ketika itu, suatu saat Rasulullah akan unggul. Faqultu lahu, inna qaumaka qad ja'alu fika diyata wa akhbartuhum akhbara ma yuridun nas bihim. Maka saya kabarkan, wahai kalian berdua, sungguhnya kaum kalian Quraisy telah bikin sayembara. Siapa yang bisa menangkap kalian berdua dapat seekor onta. Dan saya ceritakan tentang pembicaraan manusia tentang mereka. Wa aradtu alaihimuz zat wal mata falam, ada seterusnya, hanya Rasulullah saya sampaikan, akhfi anna, sembunyikan jalan kami. Fasa'altu an yaktuba li kitaba amnin. Saya minta ditulis tulisan risalah atau bukti keamanan. Dalam riwayat ini fa'amara Amir bin Fuhairah, maka Rasulullah menurut Amir bin Fuhairah yang menulis. Kalau tadi Ibnu Katsir menyebutkan Abu Bakar, mungkin ada perbedaan riwayat. Fakataba fi ruq'atin min adimin thumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari. Maka Amir bin Fuhairah pun nulis di sebuah kulit, kemudian diberikan kepada Waraqah, kemudian Rasulullah pun berjalan. Dalam riwayat Tabrani, akhirnya Suraqah pun datang, beliau berkata, wa faraga min Hunain hatta idza fataha Allahu azza wa jalla ala Rasulullah sallam Makkah wa faraga min Hunain kharajtu ila Rasulullah sallam li alqahu. Jadi bukan ketika haji wada, tapi setelah Rasulullah melakukan Fatu Makkah, kota Makkah, dan Rasulullah sallam selesai dari perang Hunain, maka aku pun datang menuju Nabi. Dan dia masih musyrik. Hatta danautu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ala naqatihi, dan dia di atas ontanya, ya. Kemudian ketika aku sudah mendekat, fa bainama ana amidun lahu dakhaltu baina katibatin min kataibil ansar. Ketika aku sudah dekat, aku masuk di antara sekelompok pasukan dari kaum Ansar. Aku masuk menuju Nabi. Faja'alu yaqra'uni birrimah. Mereka bikin tombak. Mau kemana? Gampangannya gitu. Ilaika, menjauh, sambil nusuk tombaknya. Hatta danautu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku mendekati Rasulullah di atas ontanya. Farafa'tu yadi bil kitab, lalu aku angkat tulisan tersebut yang pernah Rasulullah suruh tuliskan. Qultu ya Rasulullah, hadza kitabuka. Ini tulisanmu, perjanjianmu, janjimu. Faqala Rasulullah sallam, yauma fa'in wa birrin, ini adalah hari di mana aku akan menunaikan janjiku. Fa aslamtu, aku pun masuk Islam. Jadi Suraqah masuk Islam setelah perang Hunain, itu tahun ke-8 Hijriah. Jadi 8 tahun kemudian baru Suraqah masuk Islam. Baik, kita sampai sini saja yang menjadi perhatian kita. Ada selanjutnya tentang pertemuan dengan Ummu Ma'bad, ini panjang hadisnya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Intinya dalam hijrah ini yang sangat berperan adalah Abu Bakar As-Siddiq dan keluarganya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, Abu Bakar As-Siddiq yang sampai kepada kita riwayat yang sahih, dia pernah menginfakkan seluruh hartanya 2 kali, seluruh hartanya. Yang pertama ketika hijrah, yang kedua ketika perang Tabuk. Seperti hadis yang masyhur, ketika Umar berkata, amarana Rasulullah SAW bisadaqah, fawafaqa malan indi, fawafaqa dzalika malan indi. Rasulullah menyuruh kita bersedekah, kebetulan saya punya uang. Maka Umar berkata, kalau saya ingin mengungguli Abu Bakar, inilah saatnya kesempatanku untuk mengungguli Abu Bakar kalau saya bisa mengunggulinya. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binisfi mali. Maka pun saya datang kepada Nabi, saya bawa setengah hartaku. Rasulullah bertanya, "Ma tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, "Taraktu lahum mithlahu." Saya sisakan buat mereka seperti yang saya bawa buat Anda, yaitu 50% di rumah, 50% buat
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'a Abu Bakar bimalihi kulli. Tahu-tahu Abu Bakar mendatangkan seluruh hartanya. Semua asetnya dia kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, "Ma tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan? Ma abqaita li ahlik? Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku sisakan, tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Kata Umar, enggak bakalan menang. Lawan siapa? Abu Bakar. Ini kali kedua yang sampai kepada kita. Tentu berkali-kali, tapi riwayat yang sahih sampai kepada kita yang kedua. Yang pertama ada ketika hijrah. Jadi Abu Bakar keluarkan seluruh hartanya. Ada yang mengatakan ketika itu 6.000 dirham. Itu seluruh hartanya dia kasih keluarkan. Sampai kata Asma binti Abu Bakar, kakekku datang Abu Quhafah. Abu Quhafah bapaknya Abu Bakar. Abu Bakar namanya Abu Bakar bin Abi Quhafah. Abu Quhafah masih musyrik. Dia baru masuk Islam nanti tatkala Fatu Makkah. Maka dia dalam kondisi buta, dia bilang, "Asma, bapak kalian pergi tidak meninggalkan harta sama sekali." Kata Asma, "Tidak, kakek, ada yang ayah tinggalkan." Asma segera ambil batu, kemudian dia lilit dengan kain, dia taruh di kuah tempat harta. Dia bilang, "Ada kek, ini coba pegang kek." Oh, dikira bongkahan emas, ternyata apa? Batu. Kata dia, "Oke, kalau gitu oke." Subhanallah, tidak ada harta ditinggalkan. Semua untuk hijrah. Jadi yang menakjubkan, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika hijrah semua peran hartanya Abu Bakar radhiyallahu taala. Makanya benarlah kata Rasulullah SAW ketika menguji Abu Bakar di hadapan para sahabat. Kata Rasulullah SAW, ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti hartanya Abu Bakar. Benar, setelah itu mungkin Abdurrahman bin Auf nyumbang yang banyak, Utsman nyumbang lebih banyak mungkin dari Abu Bakar. Tapi setelah itu, di awal-awal dakwah siapa yang membantu Nabi? Perintis siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah mengatakan tidak ada harta bermanfaat seperti hartanya siapa? Abu Bakar. Apa kata orang Syiah? Kata orang Syiah, Abu Bakar memang dia berkorban karena dia sedang kampanye. Dia tahu kalau Muhammad mati dia yang jadi bos. Makanya untuk itu dia harus ada pengorbanan seperti kita lagi apa? Kampanye, keluar duit, bakar duit. Ini perkataan orang Syiah dalam buku mereka. Jadi kalau ada Abu Bakar bersedekah itu memang strategi. Karena tahu Muhammad mati dia yang apa? Naik. Luar biasa orang Syiah ini. Ya, ngalah-ngalahin khurafatnya orang sufi. Ini ngaco ya. Subhanallah. Jadi ini keistimewaan Abu Bakar. Ya. Dia yang menyumbang ketika itu. Yang menyiapkan makanan putri-putrinya. Yang mengikat makanan Asma binti Abi Bakar. Yang menyiapkan makanan Asma dan Aisyah radhiyallahu taala. Yang mengikat makanan Asma. Yang menyiapkan kambing-kambing susunya siapa? Amir bin Fuhairah. Yang jadi informan siapa? Abdullah bin Abi Bakar. Yang menyiapkan onta Abu Bakar As-Siddiq. Yang menemani perjalanan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini salah satu keistimewaan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain adalah menemani Nabi dalam perjalanan apa? Hijrah. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.